Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Malam itu turun terlalu cepat di kampung pinggir kota Semarang, seolah langit sengaja menelan sisa cahaya sebelum warga sempat merasa siap. Rumah kontrakan yang baru ditempati. Rangga berdiri di ujung gang sempit, diapit tembok lembab dan pohon pisang yang daunnya jarang bergerak meski angin terdengar lewat dari jalan besar. Dari luar, rumah itu tampak biasa, dengan teras kecil, pagar besi setinggi pinggang, dan lampu kuning yang memantulkan warna pucat ke lantai keramik retak. Namun, sejak sore pertama ia menginjakkan kaki di sana, Rangga merasa ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Seperti rumah itu terlalu lama menunggu seseorang untuk kembali bernapas di dalamnya. Ia tidak menganggap perasaan itu penting, setidaknya belum, karena baginya rumah murah di tengah kota selalu punya cacat yang harus dimaklumi. Rangga datang sendirian dengan 2 tas besar, 1 kardus buku, dan sisa tenaga dari pekerjaan kantor yang menumpuk sejak pagi. Ia baru dipindahkan dari Yogyakarta 3 minggu sebelumnya, dan kontrakan itu jadi satu-satunya tempat yang sesuai gajinya. Pemilik rumah, Bu Wening, hanya menyerahkan kunci sambil tersenyum tipis dan berkata bahwa lingkungan di sana tenang, terlalu tenang sampai kadang orang yang baru datang merasa canggung sendiri. Rangga sempat tertawa kecil waktu itu, lalu menjawab, "Tenang justru bagus, Bu. Saya butuh tidur yang benar." Bu Wening tidak membalas tawa itu, hanya menatap ke balik bahunya, ke arah lorong rumah yang gelap, seolah ada sesuatu yang sedang memastikan ucapan Rangga dicatat baik-baik. Menjelang maghrib, suara azan dari musala dekat ujung gang terdengar pelan, terpantul oleh dinding-dinding rapat, lalu mengendap di ruang tamu yang belum tertata. Rangga sedang membuka bungkus nasi saat lampu dapur berkedip 3 kali, padam sesaat, lalu menyala lagi dengan cahaya lebih redup dari sebelumnya. Ia menoleh sebentar, mengira instalasi listrik rumah itu memang tua, lalu kembali makan sambil memandangi ruang tengah yang terasa lebih luas daripada ukurannya. Tidak ada bunyi televisi dari rumah tetangga, tidak ada anak kecil berlari, tidak ada suara motor berhenti di depan pagar seperti lazimnya gang padat menjelang malam. Yang ada hanya diam, dan diam itu terasa terlalu utuh untuk disebut biasa. Saat ia sedang menyusun baju di kamar depan, terdengar bunyi besi beradu pelan dari teras. Rangga mengangkat kepala dan mendengarkan lagi. Kali ini lebih jelas, seperti pagar dibuka sedikit lalu ditutup dengan hati-hati. Ia keluar sambil membawa ponsel sebagai senter, menyorot halaman kecil yang basah oleh embun malam. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Pagar masih terkunci dari dalam, rapat, dan sandal yang tadi ia letakkan di depan pintu tetap pada tempatnya. "Paling kucing," gumamnya, walau ia sendiri tahu bunyi itu terlalu berat untuk langkah seekor kucing. Ia mencoba menertawakan kecemasannya sendiri, lalu kembali masuk dan mengunci pintu lebih rapat. Di kamar, udara terasa sedikit lebih dingin dibanding ruang lain, seakan jendela yang tertutup itu diam-diam membiarkan angin masuk melalui celah yang tidak terlihat. Rangga duduk di tepi kasur lipat dan membuka pesan dari adiknya, Sinta, yang menanyakan apakah kontrakannya nyaman. Ia membalas singkat, "Lumayan, cuma sepi banget." Beberapa detik kemudian, Sinta menjawab dengan emoji tertawa dan kalimat ringan. Tetapi entah kenapa layar ponsel itu memantulkan bayangan pintu kamar,
seolah ada sosok tinggi berdiri di ambangnya. Rangga spontan menoleh dan tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Pintu kamar terbuka setengah, memperlihatkan lorong pendek menuju ruang tengah yang diselimuti cahaya kuning kusam. Ia berdiri, berjalan keluar, dan memeriksa satu persatu ruangan kecil di rumah itu, dari dapur hingga kamar mandi belakang yang lantainya masih basah oleh air keran menetes. Tidak ada orang asing, tidak ada jendela terbuka, tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja masuk. Namun saat ia memutar badan untuk kembali, ia mencium aroma melati yang lembut, manis, dan sama sekali tidak cocok dengan bau lembab rumah kosong. Aroma itu datang sebentar, lalu hilang, seperti seseorang melewati ruang sempit di belakang bahunya. Rangga berhenti di depan dapur, mengerutkan dahi, dan mencoba mencari sumbernya dari ventilasi atau halaman samping. Ia bahkan sempat membuka pintu belakang, tetapi yang menyambutnya hanya tembok tetangga, saluran air sempit dan gelap yang seperti menempel di sela-sela bata. "Bu Wening pakai pengharum ruangan ya?" katanya lirih pada dirinya sendiri, mencari penjelasan yang masuk akal. Tak ada jawaban selain tetes air dari keran dan suara daun pisang bergesek pelan, seperti kain yang diseret di tanah. Sekitar pukul 9 malam, Dimas, rekan sekantornya, menelepon untuk memastikan Rangga tidak lupa rapat pagi. Rangga menyandarkan punggung di dinding ruang tamu sambil bercerita sedikit tentang kontrakan barunya. Dimas tertawa ketika mendengar betapa sepinya geng itu, lalu berkata, "Bagus dong, nggak ada tetangga rese." Rangga tersenyum tipis dan menjawab, "Iya, cuma rasanya kayak bukan sepi biasa." Dimas terdiam sejenak, lalu dengan nada bercanda yang terlalu dipaksakan berkata, "Jangan bilang baru pindah, sudah lihat yang aneh-aneh." Rangga hendak menimpali, tetapi dari ujung lorong terdengar suara perempuan tertawa sangat pelan. Suara itu pendek, tipis, seperti keluar dari tenggorokan yang kering, lalu menghilang secepat ia datang. Rangga membeku, matanya menatap ke arah lorong gelap, sementara Dimas di seberang telepon terus memanggil namanya. "Rak, Rak, suara apa itu?" tanya Dimas, dan pertanyaan itu justru membuat bulu kuduk Rangga berdiri. Dengan suara lebih rendah dari biasa, Rangga menjawab, "Kayaknya dari luar," meski ia tahu suara tadi muncul dari dalam rumah. Setelah telepon ditutup, ia memeriksa lagi seluruh rumah dengan napas yang kini lebih berat. Setiap langkahnya memantul lemah di lantai keramik, dan setiap sudut tampak sedikit berbeda begitu disorot ponsel, seolah cahaya hanya memperjelas bahwa ada sesuatu yang tidak ingin terlihat penuh. Di dekat pintu kamar belakang, ia menemukan bercak air kecil berbentuk setengah telapak kaki, padahal lantai itu tadi sudah kering. Jejak itu hanya satu, menghadap ke arah kamarnya, lalu berhenti begitu saja, tanpa pasangan, tanpa lanjutan, tanpa asal. Rangga jongkok cukup lama di sana, menatap bentuk itu sampai rasa dingin merayap dari pergelangan kaki ke punggung. Ia tidak tidur di kamar belakang malam itu dan memilih membuka kasur lipat di ruang tamu agar merasa lebih dekat dengan pintu utama. Televisi kecil yang ia nyalakan tidak banyak membantu karena suara pembawa acara terdengar jauh dan datar, tertelan oleh rumah yang seperti terus mendengarkan. Sesekali dari arah atap terdengar bunyi gesekan pelan, bukan seperti tikus berlari, melainkan seperti seseorang merayap hati-hati sambil menahan berat tubuhnya. Rangga menarik selimut hingga dada dan mencoba memejamkan mata, tetapi aroma melati kembali datang. Kali ini lebih pekat, bercampur dengan bau rambut basah yang lama tidak dikeringkan. Ia membuka mata tepat saat lampu ruang tamu meredup satu tingkat tanpa sebab. Dari posisi berbaring, pandangannya lurus ke lorong menuju kamar-kamar. Lorong itu tidak panjang,
tetapi malam membuatnya terasa seperti mulut sumur yang memanjang ke tempat lain. Di tengah remang cahaya, Rangga merasa ada sesuatu yang berbeda pada pintu kamar depan. Sesuatu yang tadi tidak ada ketika ia merebahkan tubuhnya. Ia menyipitkan mata, menahan napas, lalu menyadari bahwa pintu itu kini terbuka sedikit lebih lebar dari sebelumnya. "Saya kunci tadi," bisiknya, bukan untuk memastikan, melainkan agar suaranya sendiri mengisi rumah yang terasa terlalu sabar menunggu. Lalu terdengar bunyi pelan dari dalam kamar, seperti kuku menyentuh kayu 3 kali dengan ritme lambat. Tok, tok, tok. Rangga tidak bergerak, bahkan ketika tengkuknya mulai terasa kaku dan telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Setelah itu, suara lain menyusul, sangat halus, sangat dekat, seperti bisikan perempuan yang sedang mencoba menyebut namanya dari balik celah pintu. Rangga tidak menangkap seluruh kata-katanya, hanya satu suku yang samar, pecah, dan cukup untuk membuat isi kepalanya kosong seketika. Di tengah diam yang kembali menebal, ia akhirnya sadar bahwa malam pertamanya di rumah itu belum benar-benar dimulai. Pagi datang tanpa benar-benar mengusir rasa berat yang menggantung di dalam rumah itu, dan Rangga terbangun dengan tubuh kaku seolah ia tidak pernah benar-benar tidur. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai tipis, tetapi tidak menghangatkan ruangan seperti seharusnya, justru memperlihatkan betapa pucatnya warna dinding yang semalam terasa biasa. Ia duduk perlahan, mengusap wajah, dan mencoba mengingat dengan jelas apa yang terjadi sebelum ia memejamkan mata. Bunyi ketukan itu masih terngiang, begitu juga bisikan yang hampir menyebut namanya, membuat dadanya kembali terasa sempit. "Cuma mimpi ke bawah capek," gumamnya, mencoba memaksa logika untuk kembali mengambil alih. Rangga berdiri dan berjalan ke arah kamar depan. Pintu yang semalam ia lihat terbuka, lebih lebar, kini kembali tertutup seperti semula. Ia menyentuh gagangnya, dingin dan sedikit lembab, lalu mendorongnya perlahan. Di dalam tidak ada apa-apa selain tasnya yang belum dibongkar dan jendela yang tertutup rapat. Ia memeriksa lantai, berharap menemukan jejak air seperti semalam, tetapi tidak ada tanda apapun. "Aneh," katanya pelan, lalu tertawa singkat untuk menenangkan diri, meski tawa itu terdengar terlalu cepat berhenti. Saat ia keluar rumah untuk membeli sarapan, suasana gang terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Beberapa pintu rumah terbuka, tetapi tidak terlihat aktivitas yang jelas. Hanya bayangan orang di dalam yang bergerak lambat dan tidak pernah benar-benar keluar. Seorang ibu tua duduk di kursi plastik dekat ujung gang, menatap lurus ke arah Rangga tanpa mengedip. Rangga sempat menyapa, "Pagi, Bu," tetapi wanita itu tidak menjawab, hanya memiringkan kepala sedikit seolah sedang mencoba mengenali sesuatu yang tidak kasat mata. Rangga mempercepat langkahnya tanpa sadar, merasa tatapan itu mengikuti punggungnya sampai ia belok ke warung. Di warung kecil itu, pemiliknya Pak Hadi menyambut dengan senyum tipis yang terasa dipaksakan. "Baru pindah ya, Mas?" tanyanya sambil membungkus nasi pecel. Rangga mengangguk dan menjawab singkat, "Iya, semalam pertama di situ." Pak Hadi berhenti sejenak, tangannya menggantung di atas meja, lalu bertanya dengan nada lebih pelan, "Tidurnya nyenyak?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi jeda sebelum kata terakhir membuat Rangga merasa ada maksud lain yang tidak diucapkan. Rangga tersenyum dan menjawab, "Lumayan," walau ia sendiri tahu jawabannya tidak jujur. Pak Hadi mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Kalau dengar apa-apa, jangan langsung ditanggapi." Rangga mengernyit, hendak bertanya lebih jauh, tetapi Pak Hadi sudah mengalihkan pembicaraan
ke harga cabai yang naik. Percakapan itu berakhir begitu saja, meninggalkan Rangga dengan rasa tidak nyaman yang semakin jelas bentuknya. Saat ia berjalan kembali ke kontrakan, suara langkahnya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri, seolah gang itu memperbesar setiap gerakan yang ia lakukan. Siang hari dihabiskan Rangga dengan bekerja dari rumah, mencoba menenggelamkan pikirannya dalam laporan dan angka-angka. Namun, beberapa kali ia merasa waktu berjalan tidak normal. Jam di ponselnya seolah melompat lebih cepat, lalu tiba-tiba melambat. Pukul 2 siang, ia merasa sudah duduk selama berjam-jam. Tetapi, ketika melihat jam dinding, jarum baru bergeser 5 menit dari posisi sebelumnya. Listriknya yang ganggu sinyal kali, pikirnya. Walau penjelasan itu tidak benar-benar meyakinkan, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak konsisten, bukan hanya di rumah, tetapi juga pada persepsinya sendiri. Menjelang sore, Rangga mendengar suara langkah dari kamar belakang, pelan dan ritmis, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas lantai basah. Ia menghentikan pekerjaannya dan mendengarkan lebih seksama, memastikan itu bukan suara dari rumah tetangga. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar, lalu tidak ada suara lagi. Dengan hati-hati, ia berdiri dan berkata, "Siapa?" Suaranya terdengar lebih tipis dari yang ia inginkan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia mendekat dan membuka pintu kamar belakang dengan perlahan. Napasnya tertahan. Ruangan itu kosong, tetapi suhu di dalamnya terasa lebih dingin dibanding ruangan lain, seperti baru saja dilewati sesuatu yang membawa hawa lembab. Di lantai, tepat di tengah ruangan, ada genangan kecil air yang tidak ia lihat sebelumnya. Rangga menatap genangan itu cukup lama, lalu berbisik, "Ini dari mana?" Pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban, tetapi ia merasa seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Malam kedua datang lebih cepat dari yang ia harapkan, dan kali ini Rangga tidak lagi merasa tenang menunggu gelap turun. Ia mencoba menelepon Sinta, berharap suara adiknya bisa mengalihkan pikirannya. "Mas, kamu kedengeran capek banget," kata Sinta dari seberang. Rangga menghela napas dan menjawab, "Tempatnya aneh, Sin. Kayak ada yang gak beres." Sinta terdiam sejenak, lalu berkata, "Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin kamu belum terbiasa." Rangga ingin mempercayai itu, benar-benar ingin. Tetapi saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil air, lampu kembali berkedip 3 kali, persis seperti malam sebelumnya. Kali ini, setelah nyala terakhir, ia melihat bayangan di dinding yang tidak sesuai dengan posisinya. Bayangan itu lebih tinggi, rambutnya tampak panjang menjuntai, dan tidak bergerak meski Rangga mengangkat tangannya. Ia membeku, menatap dinding itu tanpa berani berkedip, sementara suara Sinta masih terdengar samar dari ponsel di ruang tamu. "Mas, kamu masih di situ?" tanya Sinta. Suaranya kini terdengar jauh. Rangga mencoba menjawab, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia memaksakan suara keluar, "Iya, ini di dapur." Namun kalimatnya terhenti ketika bayangan itu perlahan memiringkan kepala, gerakan yang tidak ia lakukan. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin dan aroma melati kembali muncul. Kali ini jauh lebih kuat hingga hampir membuatnya mual. Lampu tiba-tiba mati total, meninggalkan Rangga dalam gelap pekat yang tidak memberi ruang bagi matanya untuk beradaptasi. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara napas lain, sangat dekat, tidak selaras dengan ritme napasnya sendiri. Suara itu pelan, berat, dan seolah keluar dari seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Rangga menahan napas, mencoba tidak bergerak sedikit pun. Lalu, di antara gelap dan sunyi yang menekan,
terdengar bisikan jelas untuk pertama kalinya. "Rangga." Suaranya bukan sekadar panggilan, melainkan pengakuan bahwa sesuatu di dalam rumah itu tahu persis siapa dia. Nama itu masih menggantung di udara, bahkan setelah listrik kembali menyala beberapa detik kemudian, meninggalkan Rangga berdiri kaku dengan jantung berdegup terlalu cepat. Ia langsung menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya dapur sempit dengan dinding kusam dan meja yang tampak lebih gelap dari sebelumnya. Napasnya masih tidak stabil dan tangannya gemetar saat ia meraih ponsel yang hampir terjatuh. Dari ruang tamu, suara Sinta masih terdengar. "Mas, tadi kamu manggil siapa?" Pertanyaan itu membuat Rangga tersadar bahwa ia tidak menjawab sejak beberapa saat lalu. Ia berjalan cepat kembali ke ruang tamu, mencoba mengatur suara agar terdengar normal. "Nggak ada siapa-siapa," katanya, meskipun kalimat itu terasa kosong bahkan di telinganya sendiri. Sinta terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Mas, kamu yakin?" Rangga tidak langsung menjawab. Matanya justru tertuju ke arah lorong, tempat pintu kamar terlihat sedikit terbuka lagi. Ia mengakhiri telepon dengan alasan sinyal buruk, lalu duduk diam cukup lama, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin ia pikirkan. Malam itu, ia memutuskan untuk menyalakan semua lampu di rumah, tidak menyisakan satu sudut pun dalam gelap. Televisi dinyalakan dengan volume lebih keras dari biasanya, seolah suara manusia bisa mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Namun, semakin lama ia duduk di sana, semakin jelas bahwa suara televisi justru terdengar jauh, seakan tidak benar-benar berasal dari ruangan itu. Sesekali, di sela suara iklan dan percakapan, Rangga mendengar suara lain, sangat halus, seperti seseorang berbisik di antara kata-kata yang keluar dari layar. Ia menekan tombol volume, tetapi suara itu tidak ikut berubah. Sekitar pukul 11 malam, rasa lelah akhirnya memaksa Rangga untuk berbaring. Meski matanya menolak untuk benar-benar terpejam, ia memilih tidur di ruang tamu lagi dengan posisi yang menghadap langsung ke lorong. Setiap beberapa menit, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di ujung pandangannya. Tetapi ketika ia fokus menatap, tidak ada apapun di sana. Cuma sugesti, bisiknya berulang kali, seperti mantra yang mulai kehilangan kekuatannya. Aroma melati kembali muncul, kali ini lebih pelan, tetapi konsisten, seolah sumbernya kini menetap di dalam rumah. Di tengah antara sadar dan tidak, Rangga merasa seperti mendengar suara langkah dari arah lorong. Langkah itu pelan, menyeret, dan berhenti tepat sebelum memasuki ruang tamu. Ia membuka mata perlahan, dan untuk sesaat ia melihat sosok berdiri di ambang lorong, samar, tinggi, dengan rambut panjang yang jatuh menutupi wajah. Rangga menahan napas, tubuhnya menegang, tetapi sebelum ia bisa memastikan apa yang ia lihat, sosok itu menghilang seperti ditelan cahaya lampu. Ia langsung bangkit duduk, napasnya terengah, dan berkata pelan, "Siapa?" Tidak ada jawaban, tetapi suara lain muncul dari arah dapur, seperti air yang tiba-tiba mengalir deras. Rangga berdiri dan berjalan ke sana dengan langkah ragu. Setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Saat ia sampai di dapur, keran benar-benar terbuka penuh. Air mengalir deras ke wastafel yang mulai meluap. "Tadi saya tutup," katanya lirih, lalu segera memutar keran itu hingga tertutup rapat. Namun, ketika ia mengangkat kepala, ia melihat pantulan dirinya di jendela kaca, dan ada sesuatu yang berbeda. Di belakang pantulan itu, terlihat bayangan lain berdiri sangat dekat, kepalanya miring, seolah sedang mengamati Rangga dengan penuh perhatian. Rangga tidak berani langsung menoleh. Matanya hanya terpaku pada kaca yang kini terasa seperti satu-satunya bukti
bahwa ia tidak sendirian. "Jangan lihat," bisiknya pada dirinya sendiri. Tetapi tubuhnya tidak sepenuhnya menurut. Perlahan, sangat perlahan, ia mulai memutar kepala ke belakang. Ketika ia akhirnya menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, saat ia kembali menatap kaca, bayangan itu masih ada. Rangga mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Napasnya semakin cepat. "Ini nggak mungkin," katanya dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri. Rambut panjangnya menutupi wajah, tetapi perlahan mengangkat tangan seolah ingin menyentuh bahu Rangga. Refleks, Rangga langsung menepis udara di belakangnya, tetapi tangannya tidak mengenai apapun. Rasa dingin tiba-tiba menjalar dari pundaknya, seperti sesuatu yang baru saja hampir menyentuhnya. Ia berlari kembali ke ruang tamu tanpa menoleh lagi, menjatuhkan kursi kecil di dekat meja tanpa peduli. Di sana, televisi tiba-tiba mati sendiri, meninggalkan ruangan dalam sunyi yang jauh lebih menekan dari sebelumnya. Rangga berdiri di tengah ruang tamu, napasnya tidak beraturan dan matanya terus bergerak ke segala arah. "Keluar, siapapun itu, keluar," katanya dengan suara lebih keras, mencoba menunjukkan keberanian yang tidak benar-benar ia miliki. Sebagai jawaban, terdengar suara tawa perempuan dari dalam kamar. Kali ini lebih jelas, lebih panjang, dan terasa lebih dekat. Tawa itu tidak lagi samar, melainkan penuh, seperti seseorang yang menikmati ketakutan yang ia ciptakan. Rangga menutup telinganya, tetapi suara itu tidak hilang, justru terasa datang dari dalam kepalanya sendiri. Ia jatuh terduduk, punggungnya bersandar pada dinding, dan untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi. Detik demi detik berlalu tanpa kejelasan, sampai akhirnya tawa itu berhenti mendadak. Keheningan yang tersisa terasa lebih berat dari sebelumnya, seperti sesuatu baru saja selesai mengamati dan memutuskan langkah berikutnya. Rangga mengangkat kepala perlahan, matanya kembali tertuju ke lorong. Di sana, pintu kamar kini terbuka lebar. Gelap di dalamnya tampak lebih pekat dari ruang lain. Dan di ambang pintu itu, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Bukan sekadar bayangan kali ini, melainkan sosok yang jelas, berdiri diam, menghadap ke arahnya. Rambut panjangnya menjuntai hingga menutupi hampir seluruh tubuh. Tetapi di sela-sela itu, Rangga bisa melihat sedikit bagian wajah pucat yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Sosok itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri, seolah memastikan Rangga benar-benar melihatnya. Dalam detik yang terasa seperti selamanya itu, Rangga akhirnya memahami satu hal yang paling ia takutkan. Teror ini tidak hanya ada di rumah itu. Teror ini sekarang mengikutinya. Pagi ketiga datang dengan rasa lelah yang tidak lagi bisa disembunyikan, dan Rangga terbangun dengan mata sembab serta kepala yang terasa berat seperti dipenuhi sesuatu yang menekan dari dalam. Ia tidak langsung bangun, hanya menatap langit-langit yang kini tampak lebih kusam, sambil mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat semalam bukan sekadar ilusi. Namun, ingatan itu terlalu jelas, terlalu detail untuk disebut mimpi, terutama wajah pucat yang sempat terlihat di balik rambut panjang itu. "Ini enggak normal. Ini bukan hal biasa," gumamnya pelan, seolah akhirnya mengakui sesuatu yang sejak awal ia coba tolak. Tubuhnya masih gemetar ringan, bahkan saat ia hanya mencoba duduk dan menarik napas dalam-dalam. Rangga memutuskan untuk keluar rumah lebih pagi dari biasanya, bukan untuk bekerja, tetapi untuk mencari jawaban yang tidak bisa ia temukan sendirian. Ia kembali ke warung Pak Hadi, kali ini dengan langkah lebih cepat dan wajah yang tidak lagi mencoba terlihat santai. Pak Hadi tampak sudah membuka warung lebih awal, seolah sudah menunggu
dan langsung menatap Rangga begitu ia mendekat. "Masnya nggak tidur lagi semalam ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Rangga terdiam sejenak lalu menjawab dengan suara rendah, "Pak, di rumah itu ada apa sebenarnya?" Pak Hadi tidak langsung menjawab, hanya menghela napas panjang sambil memandang ke arah gang kosong. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata pelan, "Dulu, sebelum Mas tinggal di situ, ada perempuan yang tinggal sendirian di rumah itu." Rangga menelan ludah, merasakan tenggorokannya kembali kering. "Namanya Rati?" lanjut Pak Hadi. "Dia hamil, tapi nggak pernah ada yang tahu siapa bapaknya." Kata-kata itu jatuh satu persatu, pelan tetapi berat, seperti membawa sesuatu yang belum selesai. Rangga duduk di kursi kayu dekat warung, mencoba mencerna setiap informasi yang ia dengar. "Terus?" tanyanya, suaranya hampir seperti bisikan. Pak Hadi menatapnya sebentar, lalu berkata, "Suatu malam, warga dengar suara tangisan dari rumah itu, panjang, nggak berhenti." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Besok paginya, Ratih ditemukan meninggal di dalam kamar dengan kondisi nggak wajar." Rangga merasakan jantungnya berdetak lebih keras, seolah tubuhnya sudah tahu arah cerita itu sebelum pikirannya sempat memproses. "Sejak itu, rumah itu sering kosong," lanjut Pak Hadi. "Orang yang tinggal di sana jarang bertahan lama." Rangga mengingat Bu Wening, senyum tipisnya, dan tatapan ke arah lorong yang sempat ia abaikan. "Kenapa tetap disewakan?" tanya Rangga, sedikit lebih tajam dari sebelumnya. Pak Hadi tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum yang lebih dekat dengan pasrah. "Karena selalu ada orang yang butuh tempat murah, dan selalu ada yang gak percaya sebelum mengalami sendiri." Rangga menunduk, pikirannya mulai menghubungkan potongan-potongan kejadian yang ia alami. Aroma melati, suara tangisan, sosok perempuan berambut panjang, semuanya mulai membentuk pola yang jelas. "Dia kuntilanak?" tanyanya akhirnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Hadi tidak langsung menjawab, hanya berkata pelan, "Kalau sudah memanggil nama, biasanya dia sudah dekat." Kalimat itu membuat dada Rangga terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. "Kenapa saya?" tanya Rangga, kali ini dengan nada yang lebih putus asa. Pak Hadi menggeleng pelan. "Bukan kenapa Mas, tapi kapan?" jawabnya. Ia kemudian menambahkan, kalau dia sudah tertarik, dia akan terus ikut sampai tujuannya selesai. Rangga menatap kosong ke arah jalan, mencoba memahami maksud dari kata tujuan itu. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan justru itu yang membuatnya semakin takut. Sore harinya, Rangga memutuskan untuk mencari informasi tambahan, berharap ada penjelasan yang lebih rasional. Ia mendatangi rumah kosong di ujung gang, tempat seorang lelaki tua yang dikenal sering mengurus hal-hal gaib tinggal. Pintu rumah itu setengah terbuka, dan aroma dupa langsung menyambut begitu ia mendekat. "Masuk saja," terdengar suara serak dari dalam. Sebelum Rangga sempat mengetuk, ia ragu sejenak, lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, lelaki tua itu duduk bersila di atas tikar. Matanya tajam meski tubuhnya tampak rapuh. "Kamu dari rumah itu?" katanya tanpa bertanya. Rangga mengangguk pelan, lalu duduk di depannya. "Saya diganggu," katanya singkat, tidak lagi mencoba menyembunyikan apapun. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata, "Bukan diganggu, kamu sudah ditandai." Kalimat itu jatuh seperti palu, menghantam sisa harapan Rangga untuk menemukan penjelasan yang ringan. "Ditandai? Maksudnya?" tanya Rangga dengan suara bergetar. Lelaki itu menghela napas, lalu berkata, "Dia mencari sesuatu yang hilang, dan kamu sekarang jadi pengganti." Rangga mengernyit, tidak langsung mengerti. "Anak," lanjut lelaki itu singkat. "Dia kehilangan anaknya, dan sekarang
dia mencari. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin meski tidak ada angin yang masuk. Rangga menelan ludah. Pikirannya mulai mengarah ke sesuatu yang jauh lebih mengerikan. "Kalau saya pergi dari rumah itu?" tanyanya cepat. Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Sudah terlambat," jawabnya. "Dia tidak terikat pada rumah. Dia terikat pada kamu sekarang." Kalimat itu membuat Rangga merasa seperti kehilangan pijakan, seolah semua jalan keluar yang ia bayangkan baru saja ditutup. Sebelum Rangga sempat bertanya lagi, lelaki itu menambahkan dengan nada lebih rendah, "Ada satu aturan." Rangga langsung menatapnya, penuh harap. Jangan pernah jawab panggilannya, apalagi kalau dia sudah mulai mendekat seperti manusia. Rangga terdiam, mengingat bisikan semalam yang menyebut namanya. Lelaki itu menatapnya lebih dalam, lalu berkata pelan, "Kalau kamu sudah pernah menjawab, maka dia tahu kamu bisa mendengarnya." Malam mulai turun lagi saat Rangga kembali ke kontrakannya. Langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap kata yang ia dengar hari itu terus berputar di kepalanya, membentuk satu kesimpulan yang tidak bisa ia hindari. Rumah itu bukan sumber teror sebenarnya. Ia berdiri di depan pintu, kunci di tangannya, dan ragu untuk masuk. Namun sebelum ia sempat memutuskan, terdengar suara perempuan dari dalam, sangat pelan, tetapi jelas. "Rangga, aku di sini." Dan kali ini suaranya terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu tidak lagi terdengar seperti berasal dari satu titik, melainkan dari seluruh bagian rumah, seolah dinding, lantai, dan udara ikut mengucapkan namanya secara bersamaan. Rangga membeku di depan pintu, kunci masih tergenggam erat di tangannya, sementara napasnya menjadi pendek dan tidak teratur. Ia tahu ia tidak boleh menjawab. Kata-kata lelaki tua itu masih jelas terngiang di kepalanya. Namun tubuhnya tidak bergerak untuk pergi, justru seperti ditarik perlahan untuk tetap di tempat. Ini cuma suara, bisiknya berulang kali. Tetapi setiap pengulangan justru membuat suaranya sendiri terdengar asing. Dengan gerakan pelan, Rangga akhirnya membuka pintu, didorong oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa takutnya. Ruangan di dalam tampak sama seperti biasa, tetapi suasananya berubah total. Lebih gelap meski lampu menyala, lebih sempit meski tidak ada yang bergeser. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Setiap langkahnya terasa berat, seperti berjalan di dalam air. Aroma melati langsung menyergap, jauh lebih pekat dari sebelumnya, bercampur dengan bau amis yang membuat perutnya mual. "Aku di sini." Suara itu kembali terdengar, kali ini dari arah kamar belakang. Rangga mencoba menahan diri, tetapi kakinya tetap bergerak menuju lorong, seperti ada dorongan yang tidak bisa ia lawan. Setiap langkah mendekat, suhu udara turun drastis, dan napasnya mulai terlihat seperti uap tipis di depan wajahnya. Lampu di lorong berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak tidak selaras dengan benda di sekitarnya. Jangan jawab, gumamnya, mencoba mengingat satu-satunya aturan yang ia punya. Namun, saat ia hampir sampai di depan kamar belakang, suara itu berubah. "Rangga, tolong aku." Kali ini nadanya berbeda, bukan lagi memanggil, tetapi memohon dengan suara yang rapuh dan penuh kesedihan. Rangga berhenti, jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya, dan untuk sesaat rasa takutnya tergeser oleh sesuatu yang lain. "Siapa kamu?" tanya Rangga tanpa sadar. Suaranya keluar begitu saja sebelum ia sempat menahannya. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh rumah langsung hening, terlalu hening, seolah sesuatu baru saja selesai menunggu. Pintu kamar di depannya terbuka perlahan dengan bunyi berderit panjang.
memperlihatkan kegelapan yang tidak wajar di dalamnya. Rangga mundur satu langkah, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah lantai menahannya untuk tetap di tempat. Dari dalam kamar, terdengar suara sesuatu bergerak, bukan langkah, melainkan gesekan panjang seperti tubuh yang diseret di atas lantai. Rangga menahan napas, matanya terpaku pada celah pintu yang semakin terbuka. Lalu, dari kegelapan itu, muncul rambut panjang menjuntai keluar terlebih dahulu. Rambut itu bergerak pelan, seperti hidup, merayap keluar sebelum diikuti oleh sosok yang selama ini hanya ia lihat sekilas. Tubuh perempuan itu muncul perlahan, pucat, dengan kulit yang tampak terlalu kencang, menempel pada tulang. Wajahnya masih tertutup sebagian oleh rambut, tetapi dari celah itu terlihat mata yang kosong dan gelap, menatap langsung ke arah Rangga. Ia tidak berjalan, melainkan bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah melayang rendah di atas lantai. Rangga tidak bisa bergerak, hanya berdiri dengan tubuh gemetar, menatap sesuatu yang kini benar-benar nyata di depannya. "Kenapa kamu jawab?" Suara itu keluar dari mulut sosok itu, tetapi tidak selaras dengan gerak bibirnya. Rangga mencoba mundur lagi, tetapi punggungnya sudah menyentuh dinding lorong. Saya nggak sengaja," katanya terbata. Suaranya pecah oleh ketakutan. Sosok itu memiringkan kepala, gerakannya patah dan tidak alami, lalu perlahan mendekat. Setiap inci, jarak yang terpangkas membuat udara di sekitarnya semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam bersamaan, menyisakan kegelapan yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Dalam gelap itu, Rangga masih bisa melihat sosok itu, bukan karena cahaya, tetapi karena kehadirannya sendiri terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mencoba berlari ke arah pintu depan, tetapi langkahnya terasa seperti terjebak di tempat. Dari belakang, terdengar suara tangisan bayi, pelan, serak, dan tidak normal. Rangga menoleh, dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya membeku. Di pelukan sosok itu, kini ada sesuatu yang bergerak kecil, terbungkus kain kotor, dengan suara tangisan yang terus keluar tanpa henti. "Anakku," bisik sosok itu. Suaranya kini berubah menjadi lebih dalam dan penuh luka. Rangga menggeleng cepat, mundur semakin jauh, tetapi ruang di sekitarnya terasa menyempit, seperti dinding mendekat tanpa benar-benar bergerak. "Bukan, itu bukan anakmu," kata Rangga dengan suara gemetar, mencoba mempertahankan sisa logikanya. Sosok itu berhenti tepat di depannya, jaraknya kini hanya beberapa langkah. Perlahan, rambut yang menutupi wajahnya mulai terbelah, memperlihatkan wajah yang tidak utuh dengan mata cekung dan senyum yang terlalu lebar. "Kamu dengar aku, kamu lihat aku," katanya pelan. Setiap kata terasa seperti menekan dada Rangga dari dalam. Tangisan bayi di pelukannya semakin keras, tetapi nadanya mulai berubah menjadi lebih tinggi, lebih menusuk, seperti suara yang tidak berasal dari makhluk hidup. Rangga menutup telinganya, berteriak, tetapi suaranya sendiri tidak terdengar. Ia mencoba berlari lagi, tetapi tiba-tiba lantai di bawahnya terasa seperti hilang, membuatnya jatuh terduduk tanpa benar-benar bergerak dari tempatnya. Realitas di sekitarnya mulai terasa retak, dinding terlihat melengkung, dan lorong terasa memanjang tanpa ujung. "Aku cuma butuh satu." Suara itu kembali terdengar, kini sangat dekat di telinganya. Sosok itu mengulurkan tangan, jari-jarinya panjang dan dingin, hampir menyentuh wajah Rangga. "Gantikan," bisiknya. Dalam keadaan panik, Rangga menggeleng keras dan berteriak, "Saya bukan anakmu." Kalimat itu keluar dengan seluruh sisa tenaganya, menggema di ruang yang terasa tidak lagi nyata. Untuk sesaat, semuanya berhenti. Tangisan bayi terhenti. Sosok itu membeku. Udara terasa kosong.
Lalu perlahan, sosok itu tersenyum. "Bukan, tapi kamu yang menjawab." Dan dalam detik itu, Rangga akhirnya menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari semua yang ia lihat. Ia tidak dipilih karena kebetulan. Ia dipilih karena ia merespons. Keheningan setelah kalimat itu terasa lebih menekan daripada semua teror yang sebelumnya, seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang pada satu kebenaran yang tidak bisa lagi dihindari. Rangga tidak bergerak, tidak bernapas dengan normal, hanya menatap sosok di depannya yang kini berdiri terlalu dekat. Jari-jari dingin itu akhirnya menyentuh kulitnya, tepat di pipi, meninggalkan sensasi beku yang menjalar cepat ke seluruh tubuh. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya seperti hilang, terjebak di dalam tenggorokan yang terasa terkunci. Dalam jarak yang hampir tidak ada itu, Rangga bisa melihat dengan jelas wajah yang sebelumnya hanya samar. Wajah itu bukan sekadar rusak, tetapi seperti dua ekspresi yang bertumpuk menjadi satu, antara kesedihan mendalam dan kegilaan yang tidak terkendali. Mata cekung itu menatapnya tanpa berkedip, sementara senyum di bibirnya terlalu lebar untuk manusia. "Kamu dengar aku, berarti kamu milikku," bisiknya. Suaranya kini jauh lebih jelas, seperti berasal dari dalam kepala Rangga sendiri. Rangga menggeleng keras, mencoba menolak, mencoba mundur, tetapi tubuhnya tidak lagi merespons perintahnya. Segalanya terasa berat, seperti ia perlahan ditarik ke dalam sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, semua cahaya kembali menyala dengan keras, menyilaukan mata Rangga. Sosok itu menghilang seketika, seperti tidak pernah ada di sana, meninggalkan Rangga sendirian di ruang tamu dengan napas tersengal. Ia langsung bangkit, tersandung, dan berlari keluar rumah tanpa melihat ke belakang. Pintu terbuka lebar, udara malam menyambutnya, dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, ia merasa bisa bernapas. "Saya harus pergi. Saya harus pergi sekarang," katanya terbata, hampir seperti orang yang baru saja lolos dari sesuatu yang tidak masuk akal. Tanpa berpikir panjang, Rangga mengambil tasnya dan keluar dari kontrakan itu malam itu juga. Ia tidak peduli dengan barang lain yang tertinggal, tidak peduli dengan uang sewa yang belum habis. Yang ia tahu hanya satu, ia harus menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Ia bahkan tidak menutup pintu rumah, membiarkannya terbuka begitu saja di belakangnya, seperti menolak untuk kembali menoleh. Di ujung gang, ia sempat berhenti, menoleh sekilas ke arah rumah itu. Dan di sana, di dalam kegelapan pintu yang terbuka, ia merasa sesuatu sedang menatapnya balik. Hari-hari setelah itu terasa seperti kabur dari mimpi buruk yang belum benar-benar selesai. Rangga pindah ke kos sementara di daerah lain, mencoba kembali ke rutinitas kerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak pernah kembali ke kontrakan itu, bahkan tidak untuk mengambil sisa barangnya. Ketika Dimas bertanya kenapa ia tiba-tiba pindah, Rangga hanya menjawab singkat, "Tempatnya nggak cocok." Dimas tertawa, tidak tahu bahwa di balik jawaban itu ada sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Pada malam pertama di tempat baru, Rangga mencoba tidur lebih awal, berharap semua akan kembali normal. Lampu kamar ia matikan, menyisakan sedikit cahaya dari jendela. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua yang ia alami hanyalah kebetulan buruk. Tetapi, di tengah sunyi yang baru saja terasa aman, ia mencium sesuatu yang sangat familiar, aroma melati. Rangga langsung membuka mata, jantungnya kembali berdegup cepat. Ia duduk perlahan, menatap sekeliling kamar yang seharusnya asing, tetapi kini terasa sama seperti sebelumnya. "Nggak mungkin," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia mencoba mencari sumber aroma itu, tetapi tidak ada bunga, tidak ada pengharum ruangan,
Tidak ada apapun yang bisa menjelaskannya. Namun, aroma itu tetap ada, lembut tetapi pasti. Beberapa detik kemudian, dari sudut ruangan terdengar suara yang sangat pelan. Tok, Rangga menahan napas. Tok, bunyi itu kembali terdengar, persis seperti malam pertama di rumah lama. Tangannya mulai gemetar dan perlahan ia menoleh ke arah suara itu. Di sudut kamar, dekat lemari, bayangan terlihat sedikit lebih gelap dari sekitarnya. Ia menatapnya tanpa berkedip, mencoba memastikan apakah itu hanya permainan cahaya. Tok, kali ini lebih dekat, dan sebelum Rangga sempat bergerak, bayangan itu perlahan berubah bentuk, memanjang, lalu membentuk siluet yang sangat ia kenal. Rambut panjang menjuntai, tubuh pucat, dan kepala yang perlahan miring ke satu sisi. Rangga mundur sampai punggungnya menempel ke dinding, napasnya tercekat. "Kamu ikut," katanya dengan suara pecah. Sosok itu tidak langsung mendekat, hanya berdiri, menatapnya dengan diam yang menekan. Lalu, dengan gerakan lambat yang sama seperti sebelumnya, ia mengangkat kepala sedikit, memperlihatkan sebagian wajahnya. Senyum itu kembali muncul, sama lebarnya, sama tidak manusiawinya. Dan suara itu, yang kini tidak lagi asing, kembali terdengar. "Aku belum selesai." Lampu kamar berkedip pelan. Aroma melati semakin kuat. Dan di dalam keheningan yang kembali menelan segalanya, Rangga akhirnya mengerti satu hal yang tidak bisa ia hindari. Ia tidak pernah benar-benar keluar dari rumah itu, karena sesuatu dari rumah itu sekarang tinggal bersamanya. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.